Selamat datang di Pojokan, podcast Pojok Kantor. Buat kamu yang suka mojok, terpojok, dan jongkok, mending kita mojok bareng aja karena di sini ada apa? Ada Pojokan. Bareng gue, Alia, kita di sini akan ngobrol nih hal-hal random dan seru seputar kehidupan kantor. Hai Rizky. Halo. Mungkin teman-teman kita nih belum pada kenal lo nih Ki. Mungkin lo bisa perkenalan diri lagi. Lo siapa, kerjaannya apa, hobinya apa, tinggal di mana, makan favoritnya apa, minumannya apa, sosmed lo apa. Kan? Ya, gue kebanyakan itu sampai ketiduran tadi. Ya, halo semua, kenalin nama gue Rizky dan di sini gue social media spesialis di Jagoan App. Gue domisili gue di Depok. Masih lo tahu kan kota Depok itu kota mana? Anak sosmed nih. Gimana nih Ki, anak sosmed? Kerjanya ngapain aja sih? Banyak bu, kalau dibilang ngapain aja mah. Apa tuh? Soalnya kan stereotip stereotipnya itu benar. Anak sosmed tuh katanya cuma main handphone, nge-scroll sosial media doang ya Ki? Iya, banyak banget orang-orang yang nganggap, wah lu enak ya jadi anak sosmed. Lo cuma nge-scroll TikTok, lo cuma swipe story orang, Instagram, atau cuma nonton-nonton konten-konten orang. Ya emang bener sih, bener. Tapi nggak gitu doang, nggak pakai kata doang sebenarnya. Karena ketika lo jadi anak sosmed, lo udah dikasih tanggung jawab bahwa lo nge-scroll itu bukan cuma main sebenarnya. Itu tuh lebih ke arah riset. Kira-kira konten yang cocok tuh apa untuk brand yang lagi kita pegang. Sebenarnya kayak gitu. Berarti nggak cuma main doang, nyari hiburan, tapi kita ngeriset, nyari trending kan pasti. Iya, betul. Hal-hal yang bisa dijadiin bahan konten. Betul. Terus kalau lo apa aja tuh kerjaannya? Ya, kalau gue as a social media specialist di Jagoan App, gue itu dari praproduksinya sampai post productionnya. Jadi kayak untuk praproduksinya, gue nyusun konsep nih, nyusun konten, gue ngeriset dulu, gue writing kontennya, kira-kira kontennya mau kayak gimana, gue planning lah. Setelah itu gue nge-shoot, gue nge-take juga bagusnya kayak gimana untuk ambil angle-angle-nya. Terus abis itu gue juga melalui namanya proses editing sampai nantinya di-upload oleh tim gue. Kayak gitu sih kalau di sini. Jadi lumayan banyak ya, benar-benar dari pra-produksi, dari lo bikin planningnya, ideasnya, lo bikin apa, terus ngeimplementasiinnya, bahkan sampai nge-uploadnya juga itu loh. Enggak. Kalau upload ada tim yang lain, ada bagian yang lain. Tapi proses editing, gue sampai proses editing lah jatuhnya. Nah, lo kan anak konten ya. Pasti lo kan harus sedia payung sebelum hujan. Enggak, beda. Sedia ide lah atau planning nih mau bikin konten apa. Pernah nggak sih lo kayak nge-stuck nih, nggak tahu mau bikin konten apa atau kena apa namanya? Kalau kata orang mah kreatif block. Sih baru tahu tuh istilah kreatif block mau gue. Tapi kalau orang tiba-tiba ngeblank, jujur siapa sih yang nggak pernah ngeblank gitu? Apalagi pas ngeliat dia kan gitu. Nggak, beda. Nah, jadi kalau emang untuk kreatif block itulah, gue itu pernah sih, pasti siapa sih yang nggak pernah kayak ketika gue lagi nulis konten depan laptop segala macam, mata gue tatapan kosong, bener-bener bingung mau kayak gimana. Itu ada kali 10 menitan lebih atau 15 menit gue kayak apa mau nulis apa gitu, bingung gitu. Tapi ya cara ngatasinnya adalah ketika gue punya tim yang suportif banget, yang positive vibes banget di lingkungan kantor ini, di Jagoan App ini. Jadi ketika gue lagi nge-stuck, yang lainnya bisa backup. Jadi Ki, kayaknya bagus nih Ki, kayak gini. Ki, coba nih. Nanti habis itu kita brainstorming bareng-bareng. Nah, ketemu benang merahnya sih. Kayak gitu sih biasanya. Berarti positive vibe di lingkungan kerja ini penting banget untuk lancaran ide-ide konten. Jelas dong, positive vibes-nya. Ya. Nah, sebenarnya nih ya, Ki, untuk mendapatkan konten dengan engagement yang bagus, itu sebenarnya tuh karena si kontennya atau karena algoritma yang ada di sosial medianya? Sebenarnya terkait kualitas penontonnya. Kalau menurut gue pribadi, karena yang menentukan konten itu bagus atau enggak itu adalah si penonton. Penontonnya suka apa enggak? Penontonnya seneng apa enggak sama konten yang dibuat, itu yang sebenarnya menentukan. Kadang karena konten yang bagus itu sebenarnya menurut gue subjektif.
menurut ya pendapat orang-orang aja. Ada yang dia kontennya bagus, syutingnya prepare banget, tapi outputnya atau hasilnya engagementnya kurang bagus. Bahkan ada yang cuma bikin konten simple atau joget-joget begitu doang, FYP kemana-mana. Tapi kan lebih ke arah penontonnya, penonton sukanya ke arah mana. Kalau yang gue lihat kan banyak banget yang berbau-bau kontroversial yang emang penonton suka gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kayak memahami banget penonton kita siapa, audiens kita siapa, sukanya apa, baru kita bisa membuat konten yang sesuai. Oke, tadi lo katanya anak Depok nih. Iya, Depok. Kenapa ya Depok? PP kesini? Iya, PP. Kenapa? Pulang pergi. Pulang pergi? Iya, kenapa? Kenapa kalau gue pulang pergi, kenapa? Pulang pergi? Kan Depok kesini kan jauh loh, Ki. Iya. Kan di sini ada mes. Ada mes. Kenapa nggak nge-mes aja? Ada something yang emang mutusin buat PP sih, adalah something. Jadi gue lebih milih buat PP aja sih. Dan juga kalau gue di mes, gue harus keluar duit buat makan, Bu. Kan kalau saya PP saya selalu bawa bekal. Saya masak sendiri di rumah, kayak gitu. Bisa masak sendiri? Bisa gosong masakan saya. Bingung banget ya saya masak. Yang penting bawa bekal. Intinya saya bawa nasi juga cukup, Bu, sebenarnya. Oke. Tadi lo kan sempat bilang kerjaan lo tuh bener-bener dari produksi sampai pasca produksi. Iya, betul. Itu kan lumayan panjang ya prosesnya. Dengan lo PP dari Depok ke Tangerang, itu kan lumayan makan waktu dan tenaga. Iya, betul. Terus gimana nih cara lo tuh biar lo nyampe di tempat kerja tuh langsung bisa fokus kerja? Ya, kalau berangkat kerja kan emang tujuannya mau fokus buat kerja, Bu. Ya udah nyampe kantor ya udah kerjanya emang bisa kayak kerjain gitu. Dan positive vibes yang di kantor yang buat saya nyaman, lingkungannya nyaman. Tapi mungkin kalau misal balik kerja gitu ya, kan badan udah capek sama keseharian kegiatan-kegiatan yang di kantor. Pagi pulang macet banget, Depok udah nauzubillah min dzalik dah, macetnya udah parah banget. Ya biar saya nggak kerja di kantor, biar gua nggak kerja di rumah, ya gue nyelesain semua tas gue atau assignment gue di kantor, kayak gimana pun gitu. Jadi lo berusaha banget untuk menyelesaikan tugas lo di kantor kan? Saya bukan berusaha banget, itu adalah suatu keharusan. Apalagi ketika lo masuk di kantor ini di Jagoan App ya, kita itu benar-benar provide tinggi masalah kecepatan dan juga ketepatan. Jadi nggak cuma cepet dong, kita juga harus tepat. Nah, tepat ini kayak tepat waktu, tepat sesuai brief, kerjaannya tepat, dan juga munculkan output yang high quality, nggak sembarang kualitasnya. Nah, itu gimana biar lo bisa menghasilkan konten-konten yang high quality itu? Atau lo pakai manajemen waktu kah, atau manajemen prioritas kah, atau gimana? Ya, prioritas kan pernah itu ada katanya ibumu baru ayahmu. Beda ya. Ya. Pak. Jadi kalau masih masalah skala prioritas ya ada sih. Kira-kira kan kita karena konten-konten udah di planning untuk naiknya kapan segala macam, ya itu yang diutamakan sih, lebih kayak gitu sih. Oke. Udah terjadwal sih. Depok nih, lo kan anak Depok nih. Itu lo beneran dari lahir tinggal di Depok atau pindah sempat dari mana terus pindah ke Depok? Depok udah dari lahir, dari Rorok Depok. Berarti lo anak Depok tuh. Depok banget gue. Apa? Anak Depok banget. Jelas. Di sosial media tuh gue tuh sering banget nih denger Kota Depok. Kota Depok tuh sering banget viral kan? Coba dong sebutin apa aja nih keviralan dari Kota Depok. Mau yang mana nih? Mau yang dulu apa yang sekarang? Dari dulu sampai sekarang boleh. Karena waktunya banyak kok. Keranda terbang. Ada yang ngaku Imam Mahdi. Itu parah banget tuh. Babi ngepet. Begal juga dulu di Grogol Depok, Bu, awalnya, Bu. Terus ada sungai atau kali tuh muncul busa. Kok bisa itu ketumpahan sabun apa gimana? Limbah. Ada limbah pabrik. Ada wali kota yang gimana programnya ini ngatasin macet tapi nyetel lagu, bikin lagu. Jadi wali kotanya nyanyi gitu?
Di jalan. Enggak di jalan, bukan pengamen Bu, beda. Jadi dia ngerekam audio, ditempel di tiap lampu merah. Nih, buat yang nggak tahu bisa cek aja lagu Wali Kota Depok, bisa langsung cek aja. Itu beneran. Tapi sumpah bingung banget. Kenapa bener-bener orang tuh ngeliat viral Depok tuh hal negatif. Tapi sebenarnya nggak semua hal yang negatif yang viral. Ada satu positif yang di Depok. Apa? Positif COVID. Pertama kali di Indonesia positif COVID ada di kota Depok. Bener sih. Nggak salah sih, itu positif. Jelas, positif. Tapi, oke. Ya itulah Depok. Udah Bu, mau ngecap aneh, bilang aja Bu. Nggak apa-apa Bu. Terus lo gimana nih pendapat lo tentang keanehan tempat tinggal lo itu? Set keanehan. Lebih gimana ya? Sebenarnya mah senang. Kenapa gue bilang senang? Kota lo jadi terkenal. Iya kan? Bener, yang tadinya nggak tahu Depok cuma kota pinggiran kecil Jakarta gitu. Siapa yang tahu Depok tuh? Tapi akhirnya setelah rame-rame lagi segala macem, orang tahu nih Depok tuh apa. Walaupun ya Depok ya, bocah Depok. Lu asal mana? Depok. Ya Depok apaan itu? Depok kagak jelas. Banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi ya gue juga bingung banget kenapa harus hal-hal negatif gitu yang highlight. Apakah itu yang disukai oleh masyarakat luar sana gitu? Padahal ada loh sisi-sisi positif kota Depok. Walaupun ada lah ya, ada. Tapi pasti ada. Kenapa ketutup sama hal-hal negatif? Apakah karena hal-hal kontroversial lebih buat rame atau hal-hal yang negatif lebih berpengaruh dibanding edukasi atau yang lain-lainnya gitu sih? Mungkin kayak bener sih kata lo. Kayak karena orang-orang masyarakat itu kan lebih suka yang kontroversi, yang nyeleneh. Mungkin itu lebih menghibur kan dibanding konten-konten yang edukasi. Mungkin kayak orang-orang ya, capek. Berarti selain kita harus benerin apa konten kita atau apapun itu, kita kadang-kadang harus benerin target audiens kita juga. Bener. Biar sesuai pesan yang ingin kita sampaikan tuh sesuai nyampe di mereka kayak gitu. Itu bukan hal yang mudah ya. Sumpah itu agak sulit emang. Orang-orang di luar sana emang agak sulit karena kita emang nggak bisa nilai ingin orang mojokin banget gitu. Kecuali di sini kan namanya pojokan, jadi lu mojokin gue emang anak Depok emang. Tentang namanya pojokan. Iya. Berarti peran sosial media ini berpengaruh banget atas branding si kota Depok ini ya. Pasti. Ya namanya juga era digital, semua orang udah pada pakai sosial media, dari anak kecil, dari orang tua, dari usia bayi. Kadang ada Instagram akunnya masih bayi. Siapa tuh? Cipung aja udah punya. Gue follow tuh Cipung. Emang aneh, bukan aneh sih, lebih agak salah ngomong ya. Kayak ya itu maksudnya dari anak kecil aja sampai orang dewasa tuh udah megang sosial media semua. Makanya itu fungsional sosial media banget tuh, berpengaruh banget di era digital sekarang menurut gue. Kita udah ngomongin lo anak sosmed, anak Depok, bahkan gimana nih keviralan kota Depok. Sekarang kita next aja nih ya, lanjut ke mini games. Bu, ini kagak ada minum apa Bu? Selalu belum lanjut Bu, kagak ada minum. Ini aus banget. Ada gimana nih sih Mas Ruli? Mas Rul? Mana sih? Masa tamunya nggak dikasih minum? Terima kasih ya. Thank you. Minum. Ya kan enak ini. Tadi saya udah capek. Seger nggak tuh? Udah 3 minggu ini saya ngobrol sama ibu kagak kelar ini. Kagak dapat minum. Lama banget tuh, 3 minggu. Kita lanjut aja ke mini games. Ya lanjut mini games kenapa? Maaf. Jadi gue akan ngasih lo 2 pilihan. Betul. Dan lo harus pilih salah satu dan jawab secara cepat. Harus cepat. Gimana? Ready nggak? Agak Ibu kadang suka bahaya, Ibu kadang suka offset Ibu Kadang kita tuh harus menantang bahaya, Ki. Kadang bahaya itu harus bisa dihindari, bukan ditantang. Gimana sih? Ready, Pak? Kagak sih. Ibu mau suka bahaya ke pelanggan ginian. Gak mandi atau gak sikat gigi? Gak mandi. Bubur diaduk atau bubur gak diaduk? Jelas diaduk. Teman rasa pacar atau pacar rasa teman? Pacar teman. Teman rasa pacar. Cantik matre atau cantik lemot? Lemot. Bisa kemana aja atau bisa beli apa aja? Kemana aja? TikTok atau Instagram? WhatsApp Ibu boleh? Instagram, ya. Lebih suka bilang viral atau trending? Viral. Jadi content talent atau content planner?
Jadi diri sendiri ya Bu, cukup Bu. Banyak kerjaan atau kurang kerjaan? Kurang kerjaan. Banyak uang atau banyak waktu? Waktu. Dimarahin atau didimin? Dimarahin. Oke. Udah. Oke. Aman. Cuman saya aman kan Bu ya? Ya agak bahaya dikit sih Pak. Enggak sih, iya. Nanti editor tolong iya, paham lah ya lanjut. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Ki. Lo kan berarti udah lumayan lama ya jadi content creator atau social media spesialis. Iya. Gimana sih, apa sih yang lo rasain selama jadi social media spesialis ini di Jagoan App? Yang gue rasain gue di sini ya senang mah ada, ya kurang senangnya juga ada, tapi yang pastinya ketika gue udah nyampe di sini, gue diterima di sini, gue dapat lingkungan kerja yang nyaman. Ya walaupun workload gue cukup banyak, tapi positive vibes yang ada di kantor ini ibaratnya buat motivasi lo lah, buat lo semakin giat lagi. Dan gue senengnya adalah di sini gue bisa nge-explore apa sih sesuka gue gitu. Kita saling terima masukan, saling punya pendapat masing-masing, dan kita selalu dengerin pendapatnya masing-masing. Jadi pengalaman gue di sini ya semuanya baik-baik aja sih. Ya. Kali ini kita udah banyak banget nih. Banyak banget, sumpah. Tentang ya. Sosmed, tentang Depok. Ya, Abah Ojak sekalian itu kita omongin juga banyak. Mungkin buat teman-teman semua yang masih mau kepoin Rizky atau pengen lihat Rizky lagi, bisa nih kepoin Instagram dari Jagoan App, bener? Ya, bisa. Langsung aja follow Instagram, TikTok, sama subscribe YouTube dari Jagoan App. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dari Jagoan App. Kalau mau nonton terus, pantengin terus. Ya, jadi kalau kamu mau penasaran sama lingkungan kantor di sini, kamu bisa langsung aja subscribe dan tunggu episode-episode selanjutnya. See you in next video. Dadah. Saya bukan jadi sosmed lagi, saya jadi host sekarang. Dah. Thank you.